Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu telah memiliki cara membela diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan seni bela diri dengan menirukan berbagai gerakan binatang yang ada di sekitarnya. Misalnya gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Setelah itu, kesenian ini berkembang sesuai berjalannya waktu sampai dengan menggunakan perisai, parang, atau tombak. Diperkirakan silat masuk ke Nusantara pada abad 7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum bisa ditentukan secara pasti. Seorang peneliti silat yang bernama Donald Whittaker berpendapat bahwa buktinya ada seni bela diri ini bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan pada masa klasik, serta pahatan relief yang berisikan sikap kuda-kuda di Candi Borobudur. Dalam bukunya, dia juga menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat merupakan hal yang tak terpisahkan. Bukan hanya oleh dalam tubuh saja, melainkan juga dalam hubungan spiritual yang terkaitkan dengan kebudayaan. Inilah sekilas mengenai sejarah singkat pencaksilat. Semoga bermanfaat. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik dasar pencaksilat yang berpusat pada posisi kaki saat menapak tanah. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan saat menyerang maupun bertahan dari serangan lawan. Ada beberapa jenis kuda-kuda yang bisa dipelajari, mulai dari kuda-kuda depan, tengah, belakang, samping, silang, maupun teknik kuda-kuda depan dan belakang. 2. Sikap pasang. Setelah menentukan kuda-kuda, selanjutnya yang dipelajari adalah sikap pasang. Untuk menentukannya, diperlukan fleksibilitas tubuh agar dapat cepat beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Sikap pasang bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Dengan begitu, pertarungan bisa menentukan gerakan selanjutnya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. 3. Arah dalam pencaksilat. Seorang petarung harus bisa bergerak ke arah 8 mata angin. Teknik ini diperlukan agar seorang petarung pencaksilat dapat melangkah saat menyerang ataupun bertahan. Dengan menentukan arah gerak, petarung dapat bergerak lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya, posisi seorang petarung selalu dinamis dan tak terpaku di satu titik saja. 4. Pola langkah. Pola langkah adalah pergerakan kaki yang memiliki pergerakan secara taktis. Tujuannya agar mendapatkan posisi yang menguntungkan saat berhadapan dengan lawan. Pola langkah terdiri atas beberapa macam gerakan, yaitu lurus, zigzag, langkah U dan S, segitiga maupun segi empat. 5. Tendangan. Seperti namanya, teknik tendangan dalam pencaksilat bukan hanya gerakan yang dilakukan oleh tulang kering dan telapak kaki, tetapi juga sangat bergantung dengan pergerakan lutut. Ada beberapa jenis tendangan yang menjadi teknik dasar pencaksilat. Beberapa di antaranya ada tendangan lurus, sabit, tendangan T, jejak, dan tendangan belakang. 6. Pukulan. Pukulan yang dikenal dalam teknik dasar pencaksilat terdiri atas 4 jenis, antara lain pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, serta melingkar. Selain untuk menyerang, teknik pukulan juga bisa digunakan sebagai bentuk pertahanan dari serangan musuh. Hal itu pun bisa membuat seorang petarung dapat melakukan serangan balasan. Tangkisan ini merupakan teknik dasar pencaksilat yang penting untuk bertahan dari serangan lawan. Fleksibilitas dan respon yang cekatan sangat diperlukan dalam menangkis serangan. Pada dasarnya terdapat 3 jenis teknik tangkisan dalam pencaksilat. Mereka adalah tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Disesuaikan dengan datangnya arah serangan lawan. Guntingan selain memukul dan menendang,
Petarung pencaksilat juga bisa menjatuhkan lawan dengan teknik guntingan. Seperti namanya, teknik ini dilakukan dengan menggunting atau menjepit kaki lawan dengan kedua kaki petarung. Dalam pencaksilat, teknik guntingan bisa berupa gunting depan, samping, belakang, maupun gunting atas. Maupun seorang petarung memang harus dalam keadaan jarak dekat jika ingin merobohkan lawan dengan teknik guntingan. Gerak otot pada saat pencaksilat. Gerak otot yang digunakan pada pencaksilat adalah gerak antagonis. Gerak yang bekerja saling berlawanan yang dibagi menjadi abduksi atau gerak menjauh, aduksi atau gerak mendekati, depresi kepala atau kepala menghadap bawah, elevasi atau kepala menghadap atas, supinasi atau tangan menanggadah, dan pronasi atau tangan menelungkup.